Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nanda Febriani. Saya mahasiswi dari IKIP Siliwangi, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 22060304. Nah, jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi tujuan pendidikan kewarganegaraan. Apa aja sih tujuannya? Yuk disimak di video ini. Nah, jadi sebelum masuk ke tujuannya, kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki sikap dan nilai-nilai positif terhadap negara dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara, menghormati hak asasi manusia, memahami dan menghargai keragaman budaya, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Setelah mengetahui apa itu pendidikan kewarganegaraan, baru kita belajar tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuan yang pertama yaitu membentuk warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang baik dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dan negara. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajibannya. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang hak-hak asasi manusia, hak dan kebebasan warga negara, serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara, menghormati hak asasi manusia, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Yang keempat, yaitu memupuk nilai-nilai dan sikap positif terhadap negara dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memupuk nilai-nilai seperti nilai kejujuran, toleransi, keadilan, kerjasama, rasa saling menghargai, rasa tolong-menolong, dan sikap saling peduli terhadap negara dan masyarakat. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan pemahaman tentang sistem pemerintahan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan pemahaman warga negara tentang sistem pemerintahan, prinsip demokrasi, dan proses politik yang terjadi di dalam masyarakat. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, yaitu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi melalui pemilihan umum, kegiatan sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketujuh, membangun kesadaran tentang pluralisme dan keragaman budaya. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun kesadaran dan penghargaan terhadap keragaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada di dalam masyarakat, serta mengajarkan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Yang kedelapan, mengajarkan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, yaitu untuk mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta mengembangkan kesadaran tentang dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungannya. Dan yang kesembilan yaitu membangun keterampilan berpikir kritis dan analitis. Pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis pada setiap warga negara, sehingga mereka dapat melakukan evaluasi yang objektif terhadap informasi dan kebijakan publik. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi terhadap negara dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis
sehingga warga negara dapat melakukan evaluasi yang objektif terhadap informasi dan kebijakan publik. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dan memupuk nilai-nilai seperti nilai kejujuran, toleransi, keadilan, sikap gotong royong, dan sikap peduli terhadap negara dan masyarakatnya. Dengan mencapai tujuan tersebut, pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk masyarakat yang demokratis, beradab, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan, sehingga setiap warga negara dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat dan negara. Jadi, kesimpulan dari tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah bahwa pendidikan ini memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang baik, yang memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya, serta memiliki sikap dan nilai-nilai yang positif terhadap negara dan masyarakat. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara dapat memahami dan melaksanakan hak-hak asasi manusia, berpartisipasi aktif dalam demokrasi, menjaga keutuhan negara, serta menghargai keragaman budaya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Kawan-kawan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, budaya, etnis, dan agama? Nah, anak-anak, ayo kita cari tahu lebih lanjut apa itu keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kalian harus tahu apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan di dalamnya. Berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, atau yang biasa kita sebut masyarakat majemuk. Mari anak-anak kita mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan masih banyak lagi. Dengan 34 provinsi yang ada. Dan keberagaman agama di Indonesia itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian kita akan mengenal keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia itu ada rumah adat, tarian daerah, pakaian adat, alat musik, yang mana setiap daerah memiliki ciri dan khasnya masing-masing. Contohnya saja Sumatera Barat dengan Jawa. Sumatera Barat memiliki adat rumah gadang, tari piring, pakaian adat bundo, dan alat musiknya yaitu rabab. Sedangkan Jawa memiliki rumah joglo, tari gomyong, pakaian adat Jawi Jangkar, dan gambang. Nah, anak-anak, itulah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menyikapi keberagaman budaya? Yang pertama, kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Yang kedua, tidak boleh menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, tidak menomorsatukan kebudayaan daerahnya sendiri. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pemaparan materi tadi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.